got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas struktur 5W1H dari video yang telah saya simak, yaitu video sejarah yang berjudul Mempertahankan Kemerdekaan dan Sejarah Indonesia Melawan Belanda dan juga Sekutu. Saya harap penjelasan yang saya berikan, materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Unsur 5W1H yang pertama yaitu what atau apa. Jadi apa sih berita yang telah saya baca? Berita yang telah saya baca berjudul Mempertahankan Kemerdekaan Sejarah Indonesia Melawan Belanda dan Sekutu. Berita ini membahas perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapkan oleh Indonesia setelah upaya bebas Belanda dan Sekutu untuk menguasai kembali negara Indonesia. Yang setelah itu, pasca Perang Dunia Kedua, perjuangan ini melibatkan berbagai pertempuran besar, diplomat, serta pengorbanan rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, who atau siapa? Siapa saja sih yang terlibat dalam peperangan ini? Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pihak-pihak yang terlibat adalah yang pertama tentunya pemerintah Indonesia yang bisa diproklamasikan dengan Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin. Yang kedua yaitu tentara Belanda dan Sekutu yang berusaha merebut kembali wilayah Indonesia. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang terdiri dari pejuang kemerdekaan dan rakyat yang berjuang melawan Belanda dan juga Sekutu. Lalu yang terakhir yaitu pahlawan-pahlawan nasional seperti Jenderal Sudirman, Tan Malaka, dan banyak pejuang lainnya yang memasukkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan. Unsur yang ketiga yaitu kapan. Kapan sih penjajahan ini terjadi? Perjuangan ini terjadi pada periode 1945 sampai 1949 yang berjalan 4 tahun. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, masa-masa krisis ini melibatkan beberapa peristiwa penting seperti peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 yang memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada agresi militer Belanda 1947 dan agresi militer Belanda II 1948 yang merupakan serangan berat Belanda ke Indonesia. Lalu ada juga perundingan Linggarjati 1947 dan perundingan Renville 1948 yang berlangsung di tengah konflik. Dan perjanjian Roermond, akhirnya konferensi meja bundar atau KMB pada 1949 yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang keempat yaitu where atau di mana. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia. Namun beberapa tempat penting yang menjadi medan pertempuran antara Indonesia dan Belanda termasuk di Yogyakarta dan Surakarta, Solo sebagai pusat pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Lalu ada juga berpusat di Jakarta, tempat proklamasi kemerdekaan dan beberapa pertempuran besar. Lalu selanjutnya ada laskar-laskar rakyat yang melawan tentara Belanda di berbagai daerah termasuk Sumatera, Jawa, dan juga Bali.
Terakhir, medan pertempuran besar seperti Perang 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal sebagai salah satu simbol perlawanan. Nah, selanjutnya yaitu why, mengapa. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini terjadi karena Indonesia menginginkan kemerdekaan penuh dari Belanda tanpa campur tangan asing setelah lebih dari 350 tahun dijajah oleh Belanda. Belanda dan sekutu berusaha kembali mengambil kekuasaan dan menguasai Indonesia setelah Jepang menyerah pada sekutu dengan dalih untuk menjaga keamanan dan stabilitas pasca Perang Dunia. Dan perjuangan rakyat Indonesia didorong oleh keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, adil, makmur, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. En dezelfde tijd komen de eerste Nederlandse troepen in Indonesia. Een prachtige taak die er Unsur yang terakhir yaitu how, bagaimana. Perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya ada perlawanan militer yang dimulai dengan gerakan pemuda dan milisi serta mengorganisasikan tentara-tentara Indonesia pasca penyerahan Jepang. Lalu ada diplomasi internasional, termasuk melalui perundingan dengan Belanda dan sekutu, serta usaha-usaha Indonesia untuk mendapatkan dukungan internasional, terutama dari negara-negara yang menginginkan kebebasan kolonial. Pertempuran besar seperti di Surabaya 1945 yang menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap agresi Belanda. Dan perjanjian diplomatik yang mengarahkan pada pengakuan kedaulatan Indonesia seperti Perundingan Linggarjati 1947, Perundingan Renville 1948, dan akhirnya KMB, Konferensi Meja Bundar, yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Struktur ini memberikan gambaran yang lengkap tentang latar belakang sejarah, konflik, dan peran berbagai pihak dalam perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, serta cara-cara yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan yang diakui oleh dunia. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan melalui pembahasan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.